Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Kurniana dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang peran guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling dengan materi yang meliputi yang pertama yaitu pengertian peranan guru, yang kedua yaitu pengertian bimbingan dan konseling, yang ketiga yaitu peran guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, yang keempat yaitu tanggung jawab guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, yang kelima yaitu tujuan bimbingan konseling. Selanjutnya, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Anissa Nursuti Hatim Daryani, dengan NIM 140-142-1292. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini dengan NIM 14012219293. Perkenalkan, saya Latif Fatur Rahman dengan NIM 14014219295. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian peranan guru. Jadi, peranan guru sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya. Peran guru adalah seluruh perilaku atau tindakan seorang guru untuk mentransfer ilmu, pengetahuan, dan wawasannya pada orang lain, yakni peserta didik. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian bimbingan dan konseling. Definisi bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usaha sendiri untuk menentukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Sedangkan konseli berasal dari bahasa Inggris yaitu to counsel yang secara etimologis berarti to give advice atau memberi saran dan nasihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilalui melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut konseling yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseling serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru mapel dalam bimbingan konseling. Menurut Sardiman menyatakan bahwa ada 9 peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling, yaitu yang pertama informator. Guru diharapkan sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan, dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang kedua, organisator. Guru sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, motivator. Guru harus mampu merangsang dan memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi siswa, menemukan swadaya aktivitas dan daya cipta kreativitas sehingga akan terjadi dinamika di dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, direktor. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Yang kelima, inisiator. Guru sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, transmitter. Guru bertindak selaku penyebar kebijaksanaan dalam pendidikan dan pengetahuan. Yang ketujuh, fasilitator. Guru akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar. Kemudian, tugas dan tanggung jawab guru mapel dalam bimbingan konseling. Prayitno merinci peran tugas dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling adalah yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru, pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling, serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing memerlukan pelayanan pengajar. Yang kelima, membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbingan dan konseling. Yang keenam, memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa agar memerlukan pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti menjalani layanan kegiatan yang dimaksudkan itu. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Kemudian yang terakhir yaitu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerjanya. Baik, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa peranan guru itu sangat penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas, baik secara intelektual maupun akhlaknya.
Bimbingan dan konseling sendiri adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling atau face to face oleh seorang ahli yang disebut sebagai dengan konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah yang disebut sebagai dengan konseling, di mana ini akan bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut, serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok itu dapat memahami dirinya untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, dan dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya terdapat 9 peranan guru dalam mata pelajaran untuk kegiatan bimbingan dan konseling, yaitu informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, serta evaluator. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.